Selamat sore semuanya. Gimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga sehat selalu ya kita semua di sini. Nah, pada kesempatan sore hari ini pasar sudah tutup ya. Jadi hari Jumat sore pukul 4 barusan tutup. Oke, baru sempat review singkat. Nah, kita akan review singkat aja salah satu emiten ya, salah satu emiten tembaga juga yang namanya adalah MDKA ya. Oke ya. Nah, jadi sebelum masuk ke MDKA, oh ya, hari ini tanggal berapa ini? Jumat ini tanggal 5 ya, tanggal 5 Desember 2025 ya. Nah, posisi IHSG pada saat ini masih tinggi ya, 8.632. Tapi harapan kita ini bubble-nya bisa terus naik ya, nggak sampai turun ya, nggak sampai ambruk ya, seperti gitu. Nah, ini termasuk tinggi banget ya IHSG kita saat ini di tengah situasi kondisi masyarakat, keuangan masyarakat yang masih jauh dari baik ya gitu. Oke ya, kita langsung masuk aja ke salah satu. Oke. Nah, langsung aja kita masuk ke emitennya, yaitu MDKA ya. Jadi Merdeka Copper and Gold ya. Jadi tulisannya adalah ada kupernya gitu ya. Jadi ada tembaganya gitu ya. Tapi tidak tahu ya berapa banyak tembaganya dibandingkan dengan aman ya. Oke ya, tapi kita lihat di sini. Jadi ini untuk posisi saat ini masih di harga bawah ya, relatif 5 tahun yang lalu masih di harga bawah, bahkan sempat menyentuh titik terendah di 1040 selama 5 tahun terakhir. Nah, jadi di sini masih 2230 ya. Kalau kita prediksi dengan harga tembaga yang diprediksikan akan terus naik ya karena kebutuhan EV dan berbagai macam ya, maka nilai segini kemungkinan masih relatif rendah ya, tapi harus dilihat kandungan tembaganya seberapa ya. Dan perusahaan atau tambang tembaga itu kan satu tempat ya dengan emas dan perak ya gitu ya. Nah, oke, saya nggak begitu tahu, tapi saya pernah dengar seperti begitu. Oke ya, kita analisis secara keuangannya. Kita masuk ke key statistik dulu ya. Nah, ini untuk penggunaan RTI bisnis harus menghidupkan lokasi secara precise ya gitu. Nah, kalau dari IPS ini angkanya masih merah ya, masih merah banget ya. Jadi minus 13, minus 37 dalam, dan kemudian minusnya berkurang, tapi masih minus ya. Nah, nggak tahu kenapa ya, apa mungkin perusahaannya masih relatif baru. Oke, kita lihat profilnya dulu ya. Nah, kita lihat profilnya dulu. Nah, di sini tertulis diversified metals and mineral ya. Jadi dia diversifikasi logam ya, pertambangan emas, perak, tembaga, nikel ya. Jadi tidak hanya tembaga tapi juga emas, perak, nikel dan mineral ikutan lainnya ya. Oke. Nah, di sini udah listing baru saja ya, baru 10 tahun. Jadi dari tahun 2015 ya barusan listing. Nah, kemudian pemegang saham terbesarnya atau pengendalinya adalah PT Saratoga ya. Oke ya, PT Saratoga. Kemudian ada beberapa nama yang cukup familiar di dunia IHSG ya. Bisa dibaca sendiri saja. Dan kita lihat di sini porsi masyarakatnya cukup besar ya. Nah, ini ya. Jadi porsi masyarakatnya cukup besar ya. Jadi sekitar berapa ini? 50% lebih ya. 50 hampir 55% ya. Oke ya. Nah, ini menjadi catatan ya gitu ya. Nah, kemudian juga silakan dibaca sendiri siapa kepemilikan saham oleh komisaris dan direksinya, dan juga board of commissionernya bisa dibaca sendiri. Ya, beberapa nama tidak asing lagi dalam dunia persahaman Indonesia ya gitu ya. Dan bisa jadi beliau-beliau ini adalah mereka-mereka yang terampil ya dalam dunia ini ya gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga harus diperhatikan subsidiary companies-nya ya. Jadi berapa banyak
kita nggak perlu baca semuanya, kita lihat yang nilainya gede-gede aja. Ya, total aset misalnya 609 juta, ini yang besar-besar ya. Nah, itu mereka bergerak di bidang apa atau aset mereka dalam bentuk apa ya. Jadi kalau aset mereka atau persediaan mereka dalam bentuk tembaga cukup banyak, nah itu sangat prospek ya, dengan atau sejalan dengan prediksi kita yang harga tembaga akan tambah lama tambah naik ya dengan cukup cepat ya, seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini adalah prediksi ya, yang bisa salah ya. Oke. Kemudian juga teman-teman bisa lihat, jadi dari Bumi Suksesindo ini pertambangan mineral, tapi tidak dijelaskan mineral apa ya, tidak dijelaskan, tertulis secara jelas di sini apa. Kemudian dengan perusahaan-perusahaan lain yang cukup banyak ya, Batu Tua, Tembagaraya, ya ini perlu dicek dan diteliti lagi berapa banyak atau berapa banyak juga potensi tembaga yang bisa mereka gali dari tempat-tempat itu ya. Yang tentunya kita harapkan perusahaan ini juga punya ESG ya, dan juga punya CSR yang bagus ya. Oke ya, jadi tidak menimbulkan efek yang terlalu besar pada alam dan lingkungan ya. Oke, jadi karena ini adalah review singkat, maka saya tidak membahas sampai terlalu dalam, khususnya untuk nilai-nilai yang kecil ya. Tapi tetap saya scroll supaya teman-teman bisa lihat ya, dan bisa di pause apabila diperlukan, khususnya untuk angka-angka yang relatif besar ya, seperti itu. Nah, oke ya, Batu Tua Tambang Abadi, Batu Tua Tembagaraya, Batu Tua Tembagaraya juga ini ya, banyak menggunakan istilah-istilah tembaga ya. Nah, ya pembuatan logam, metal dan sebagainya. Oke, cukup banyak sekali ya. Waktunya tidak cukup kalau kita bahas semuanya. Silakan diteliti sendiri ya, seperti itu. Nah, banyak sekali ya. Jadi oke, saya percepat ya. Nah, ini Merdeka Battery Minerals, jadi masuk di perusahaan baterai juga yang bisa jadi mengarah ke EV ya. Oke, kemudian banyak banget ya. Jadi subsidiary companies-nya ini banyak banget ya untuk MDKA ya. Nah, ya banyak banget ya. Oke. Banyak sekali ya. Oke, ya silakan dibaca sendiri. Oke ya, jadi saya langsung masuk aja ke mana tadi? Key statistics ya, kembali ke statistics ya. Nah, kemudian revenue-nya juga termasuk tinggi ya, sampai 28 triliun ya. 14, 26, 36, kemudian menuju ke 28 ya, dan market cap-nya juga cukup gede ya, 54,5 triliun ya. Nah, ini cukup besar. Kemudian juga oke. Kita masuk ke PER ya. PER dan PBV. PBV-nya relatif tidak terlalu tinggi ya, jadi 3,71 ya, tidak murah juga kalau secara PBV, tapi kalau melihat dari prospek itu ya masih oke lah ya, karena diharapkan akan lebih tinggi lagi nilai dari perusahaan ini. Kemudian ini utangnya masih besar juga ya, DER-nya masih besar, hampir 3 kali, nggak sampai ya, 2,6, hampir 2,7 kali ya, seperti itu. Nah, kemudian balance sheet ini kita lihat dari ekuitasnya, ekuitas cenderung flat ya, dia bisa bertahan, tidak sampai turun ya ekuitasnya. Oke ya. Nah, kemudian juga dari income statement saya rasa masih belum terlalu impresif ya. Oke. Terus habis itu kita masuk ke dividen, saya rasa belum ada. Kemudian oke lah, kita masuk ke analitik, mungkin dari teman-teman pengen lihat ya. Saya scroll aja. Saya nggak akan bahas terlalu dalam ya untuk ini. Nah, bagi yang tahu dari RTI seperti apa, ya seperti itu. Kemudian langsung aja saya ke ya, net income juga masih minus, ya RPS, ya net income-nya masih minus, ya gitu. Kemudian kita masuk ke overview tadi ya. Nah, ya, jadi kesimpulannya bagaimana?
Ya, jadi ada beberapa hal yang patut dicatat di sini ya. Jadi itu tadi yaitu PBV-nya masih cukup tinggi, bukan termasuk yang murah-murah banget, tapi juga mungkin bukan termasuk yang mahal 3,71. Kemudian juga porsi kepemilikan masyarakatnya masih tinggi, ya 50% lebih dan masih belum untung ya. Jadi secara angka di sini masih belum untung, masih minus. Nah, cuman kita berharap pada prospek permintaan tembaga yang akan terus meningkat dalam tahun-tahun ke depan ya. Nah, jadi ini disclaimer on, semuanya kembali pada teman-teman sekalian, para investor, apakah siap untuk menanggung resiko ya, siap untuk spekulasi juga ya. Tapi secara saya pribadi, saya meyakini ditopang oleh keyakinan bahwasanya permintaan tembaga akan terus meningkat, maka bisa jadi perusahaan ini termasuk berpotensi untuk mendapat banyak pekerjaan ya, atau permintaannya begitu besar. Apalagi kalau nantinya kita silakan komen ya, berapa potensi tembaga yang bisa digali oleh perusahaan ini ya. Oke ya, jadi sekali lagi tetap kita aware ya, dan terhadap perusahaan-perusahaan tambang juga ya. Saya nggak tahu bagaimana CSR-nya, tapi ya semoga grup-grup dari perusahaan ini bisa care juga terhadap lingkungan atau minimalisir dampak lingkungannya, seperti gitu. Oke, sekian review dari saya. Jadi menurut saya secara pribadi harga segini masih ya oke lah ya. Oke ya, dilihat dari keyakinan prospek tembaga ya, termasuk yang lain silver sama emas juga ya, tapi khususnya tembaga di sini. Oke, sekian itu segini aja review singkat dari saya. Mohon maaf tidak bisa terlalu detail ya, karena ini hanyalah review singkat aja ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di review berikutnya dan terima kasih dan selamat sore ya kita.